Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini saya akan membabar salah satu jenis pusaka berdapur sangklat. Ya. Kemudian bila kelihatan tampak ini ya, tidak berpamor atau dinamakan masuk jenis ulung ya, atau kelengan. Ada beberapa pakeris mengatakan demikian. Deskripsi keris ini memiliki panjang bilah 31,5 cm. Kemudian panjang beksi 5,9 cm. Pada akhir video nanti akan saya tunjukkan beksinya. Kemudian yang ketiga, gonjo memiliki panjang 6,7 cm. Sedangkan tebal pada separuh bilah pusaka di sini, tebalnya itu 3 mili. Jadi kalau diukur dengan jangka sorong 3 mili. Kemudian lebar pada separuh panjang bilah ini sekitar 1,6 cm. Kemudian yang lagi saya ukur adalah tinggi dari gonjo. Tinggi ini pada yang lurus lubang besi. Ini tingginya sekitar, tadi kalau nggak salah saya ukur tingginya 4 mm. Jadi ini kalau tebalnya di sini dari atas ke bawah ini ya, ini tebalnya sekitar 8 mm. Condong leleh dari atau kemiringan keris pusaka ini sekitar 82 cm. Kemudian berat, jadi pada saat dilepas handle, kemudian ini mendaknya ini karena tangtingannya ini ringan padat ya, ini ramping, ini 88 gram. Mari kita dekatkan. Ini tanpa pembesaran, saya menggunakan bantuan cahaya blit. Kita amati ricikan dapur sangklat ini ya. Dapur sangklat memiliki ricikan sebagai berikut ya. Yang pertama, kalau kita amati ini ada tikel alis. Jadi tikel alis dari keris sangklat ini kalau saya sudut dari ini kelihatan cekungannya ini sampai sini. Kemudian gandeknya ya memiliki sekar kacang. Ini sekar kacangnya bentuknya bisa diamati pemirsa. Seperti ini, belum wayang. Ricikan yang lain ini ada jalen yang di bawah itu. Kemudian terdapat lambe gajah tunggal nih. Jadi bentuknya kalau kita amati sangat ramping ya. Nih. Kemudian gonjonya sabit rontal, sedangkan bentuknya ini bentuk sirah cecaknya ini lancip. Ya. Ricikan yang lain adalah pijetan yang menyambung dengan sogokan depan. Bisa diamati bentuk sogokannya. Kemudian ada bawang sebungkulnya ini. Ramping, padat ya. Sogokan belakang juga demikian. Kemudian ricikan lain ada serawian. Serawiannya kalau pemirsa lihat, jadi sampai sini ya. Jadi kalau kita amati dengan bantuan cahaya blit bisa dilihat bertemunya dengan pijitan di mana. Di belakang terdapat ricikan pada gonjo bagian belakang sampai ujung. Ini ada ripandan ya. Kemudian ada gereneng. Jadi ricikannya. Bentuk ujung ganja bisa diamati, nanti saya perbesar ya. Saya shoot dulu secara keseluruhan bilahnya.
Saya pemirsa lihat. Kebalikannya juga. Nah, ini fokus. Jadi kalau pemirsa amati, pusaka ini yang usianya udah ratusan tahun ya, memiliki tempat lipat yang sangat padat matang. Ya, bisa diamati. Jadi melalui proses tempat lipat dan tempat lipatnya ribuan kali sehingga menghasilkan keris pusaka yang setelah berusia ratusan tahun tangtingannya ringan dan mantap. Nanti juga pada akhir video saya tunjukkan bagaimana bunyi pusaka ini kalau disentil. Sekarang saya perbesar dengan perbesaran 3,27 kali agar pemirsa bisa melihat detail pusaka ini. Kemudian pori-pori permukaannya. Ini ada beberapa bagian ini ya. Jadi dipijitan, kemudian ini ada korosi yang menempel di permukaan ini. Bisa pemirsa lihat. Ini bentuk gandek yang ada sekar kacangnya, lipatannya bisa diamati. Nah, ini detail permukaannya bisa pemirsa lihat. Jadi ini pusaka ini pada saat diputih, sebenarnya pada material keris juga terdapat pamor. Siapa pemirsa lihat? Jadi sebenarnya ini ada, kalau di warangi ulang, di pinggir bila ini ada pamor wengkon atau kalembeng halus. Jadi seperti benang yang sangat halus. Ke ujung bisa pemirsa lihat bagaimana sebenarnya tempat lipatnya. Nah ini. Jadi bisa diamati. Nah ini. Nampak jelas ya pemirsa. Jadi komposisi material antara baja, besi, dan pamor menyatu. Sedangkan pamor setelah diwarangi ngintep atau bersembunyi. Permukaan bila pemirsa bisa dilihat di tengah ada ricikan lain yaitu odo-odo. Bisa dilihat bertemunya tikel alis ya, kekeruingan sampai di sini. Bisa pemirsa lihat ini material besinya saya shoot ya pada bagian depan permukaan keris. Jadi pada bagian ini merupakan bagian yang bisa diamati bagaimana lumernya ya, sempurnanya tempat lipat pada keris pusaka ini. Jadi dari penampilan keris ini yang hanya memiliki panjang bilah 31,5 cm, kemudian ramping namun padat, maka menurut saya memang keris pusaka Luk 13 Sangkelat ini merupakan keris pusaka yang diperuntukkan pada zaman kerajaan hanya untuk kaum pemimpin atau bangsawan. Jadi merupakan produk khusus dari seorang empu kerajaan. Bisa dilihat. Ini saya shoot lagi. Sehingga pemirsa bisa lihat. Dan tempat lipatnya. Sampai ke ujung, betapa lumer dan matang dari tempat lipat yang ribuan kali. Nah, odo-odonya
juga terlihat sangat rapi, sogokannya juga demikian. Jadi kalau tadi waktu saya ukur dengan hanya memiliki berat bersih 88 gram, panjang bilah 31,5, maka dari awal keris pusaka ini diperuntukkan untuk sekep atau piande. Jadi bukan senjata perang. Kita lihat sekarang, ini saya kembalikan ke posisi semula tanpa pembesaran, bagaimana bentuk paksinya. Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga pemirsa bisa mengamati detail dari peksi pusaka ini. Ini tanpa pembesaran dulu, pemirsa bisa melihat. Jadi bentuknya seperti ini. Kemudian juga bagian bawahnya. Sekarang coba saya perbesar. Biar lebih detail pemirsa bisa melihat. Tempat lipatnya juga. Sambungan antara peksi dengan gonjo. Lubangnya. Saya angkat coba biar lebih jelas. Saya pegang dengan tangan. Nah, bisa pemirsa lihat bentuk peksinya. Jadi sangat rapi dan pulen, matang dari proses tempat lipat. Saya dekatkan ini biar kelihatan. Juga lubangnya. Jadi walaupun tidak diminyaki, kesan pertama yang tampak itu adalah seolah-olah berminyak. Kesan basah, bentuk permukaan peksinya. Jadi sang empu sangat detail merancang peksi. Nah, ini kalau kita amati juga ada pamornya juga yang tersembunyi. Nah, ini pada lubang bisa dilihat masih orsinil. Ini ada karat ini ya, karena menyentuh dengan handle yang terbuat dari kayu. Sekalian saya tunjukkan handle-nya ya, biar pemirsa puas. Jadi handle-nya ini perbesaran 4,99. Saya perbesar dari kayu. Ada permata jamrut. Didai dari handle-nya ya. Ini handle lawasan. Kemudian warangkanya saya perkecil dulu, ini kok terlalu besar. Ini 3,99 ini. Jadi dari kayu timuhu lawasan. Kemudian pendoknya juga pendok lawas. Ini nggak tahu apa bahan kuningan atau tembaga. Ini belakangnya. Mungkin pemirsa ada yang bisa baca. Nah, ini. Jadi warangkanya warangka Jogja ya, model Jogja. Bentuknya seperti ini. Nah, sekian saja dulu pemirsa ya, ulasan mengenai pusaka ini. Sekali lagi saya ulangi, pusaka ini memiliki panjang bilah 31,5 cm, panjang peksi 5,9 dengan diameter yang bervariasi. Tadi sempat saya ukur, ini bentuknya oval ya. Bagian sini ini sekitar 4 sampai 4,5 mm, di tengah ini lebih kecil. Ini 3 sampai 3,5 mili, kemudian di ujung membesar lagi ya. Jadi lebih besar lagi 4 mili. Dan sangat rapi betul. Jadi kalau saya perbesar ini ya, coba saya perbesar ini bentuk peksinya. Dengan perbesaran 2,09 kali menggunakan cahaya blik. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat untuk para pencinta Tosan Aji Nusantara dimanapun saja berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.